Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Utia Rizky, NIM F1C422065, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai ekologi dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriani. Ekologi merupakan studi yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua kosakata. Yang pertama ada oikos dan logos. Oikos berarti habitat dan logos yang berarti ilmu. Ekologi berarti studi yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernest Haeckel. Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Definisi menurut para ahli. Yang pertama ada Miller. Miller memaparkan bahwa ekologi merupakan suatu studi tentang hubungan timbal balik di antara organisme serta sesamanya dan juga lingkungannya. Yang kedua ada Rasoso Darmo. Rasoso Darmo menyatakan bahwa ekologi merupakan suatu studi yang mempelajari mengenai interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Yang ketiga ada Andre Warta. Andre Warta memaparkan bahwa ekologi adalah suatu ilmu yang membahas penyebaran dan juga kemelimpahan organisme. Yang keempat ada Krebsekologi. Krebsekologi merupakan suatu studi yang membahas suatu hubungan yang menentukan adanya penyebaran dan juga kemelimpahan organisme. Yang kelima, ada Otto Sumarwoto. Ia memaparkan bahwa ekologi adalah suatu ilmu tentang hubungan timbal balik di antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Yang keenam, ada Elton. Ekologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji sejarah alam atau juga kehidupan alam dengan cara ilmiah. Menurut pandangan Eugene P. Odum yang merupakan definisi terakhir, yaitu ekologi merupakan suatu analisis sistematis secara. Yang terakhir ada Eugene P. Odum. Ia menyatakan bahwa ekologi merupakan suatu analisis sistematis serta fungsi alam tentang suatu struktur dan juga hubungan di antara sesama organisme dengan lingkungannya. Jenis-jenis ekologi yang pertama yaitu ada ekologi hutan. Ekologi hutan merupakan studi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Interaksi ini sangat kuat dan kompleks sehingga membuktikan bahwa ekologi adalah ilmu lingkungan. Hutan merupakan sekumpulan tumbuh-tumbuhan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon dan mempunyai kondisi lingkungan yang berbeda-beda dengan kondisi di luar hutan. Yang kedua, ada ekologi laut. Ekologi laut adalah studi yang mempelajari tentang ekosistem yang ada di air laut. Ekosistem air laut dibedakan atas lautan, pantai, estuari, terumbu karang, dan padang lamun. Habitat laut dapat dibedakan berdasarkan kedalamannya dan wilayah permukaannya secara horizontal. Nah, di ekologi ada yang namanya piramida ekologi. Di piramida ekologi ada 3 jenis piramida. Yang pertama ada piramida jumlah, yang kedua ada piramida biomasa, dan yang ketiga ada piramida energi. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama ada piramida jumlah. Piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada setiap tingkatan trofik. Organisme di tingkatan trofik pertama biasanya melimpah nih teman-teman. Nah, kemudian di tingkatan trofik yang kedua dan seterusnya dia akan semakin berkurang. Nah, pada piramida biomasa dia memiliki penggambaran yang lebih realistik daripada piramida jumlah nih teman-teman. Nah, pada piramida biomasa memiliki fungsi piramida yaitu menggambarkan perpaduan
massa dari seluruh organisme di habitat tertentu dan dinyatakan dalam sebuah gram. Untuk menghindari kerusakan habitat, maka biasanya pengukuran diadakan dengan menggunakan metode sampel. Sampel diukur, kemudian ditotal seluruh biomasanya, lalu dibandingkan. Pengukuran tersebut menghasilkan informasi yang lebih akurat mengenai ekosistem. Yang ketiga, ada piramida energi. Pada piramida energi memberikan gambaran yang paling akurat mengenai aliran energi dalam ekosistem daripada piramida jumlah dan piramida biomasa. Nah, kita masuk ke ruang lingkup ekologi nih teman-teman. Yang pertama ada populasi. Populasi merupakan kumpulan dari beberapa individu yang menempati suatu wilayah tertentu pada waktu yang sama dan dapat melakukan perkawinan sesamanya. Misal, komodo di Pulau Komodo membentuk suatu populasi. Nah, yang kedua ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari populasi tumbuhan dan tanaman yang hidup secara bersamaan di dalam suatu lingkungan tertentu di mana terjadinya interaksi di dalamnya. Interaksi pada komunitas terjadi di antara berbagai populasi dalam suatu ekosistem. Contoh bentuk interaksinya yang pertama itu ada netral. Netral artinya tidak saling memengaruhi. Misalnya nyamuk dan tikus. Nah, yang kedua ada yang namanya simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Simbiosis ada 5 bentuk teman-teman. Yang pertama ada komensalisme atau hubungan organisme di mana satu pihak untung namun pihak yang lain tidak mendapat untung dan tidak dirugikan. Yang kedua ada mutualisme di mana hubungan yang saling menguntungkan. Lalu ada predasi, kompetisi, dan parasitisme. Parasitisme adalah menguntungkan satu pihak saja. Yang ketiga ada ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara unsur-unsur hayati dengan non-hayati yang membentuk sistem ekologi. Hubungan antara organisme dan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Ciri-ciri ekosistem antara lain memiliki sumber energi yang konstan, mampu menyimpan energi dalam bentuk materi organik, terdapat daur materi yang berkesinambungan antara populasi dan lingkungannya. Dan yang terakhir, terdapat aliran energi dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya. Komponen-komponen biotik. Komponen biotik suatu ekosistem merupakan komponen yang terdiri dari organisme yang dikelompokkan. Komponen biotik ada 2. Yang pertama yaitu organisme autotrof, di mana ia merupakan organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik. Yang kedua ada organisme heterotrof, di mana organisme ini adalah organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Contohnya hewan, jamur, dan bakteri non-autotrof. Komponen abiotik. Komponen abiotik suatu ekosistem merupakan keadaan fisik dan kimia yang menyertai kehidupan organisme sebagai medium dan substrat kehidupan, antara lain tanah, air, udara, topografi, dan iklim. Macam-macam ekosistem. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang diproses pembentukan dan pengembangannya berjalan secara alami tanpa campur tangan dari pihak lain. Yang kedua, ada ekosistem buatan, di mana ekosistem buatan merupakan ekosistem yang proses pembentukannya
dan pengembangannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga terdapat campur tangan manusia, contohnya sawah, kebun, dan kolam ikan. Berdasarkan lokasinya, ekosistem dapat dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Pada ekosistem darat, dapat dibagi menjadi beberapa bioma, yaitu bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hujan-hutan tropis, bioma hutan gurun, bioma taiga, bioma tundra, dan bioma sabana. Pada ekosistem air, terdapat ekosistem air tawar yang terdiri atas ekosistem air tenang dan ekosistem air laut yang terdiri dari air laut dan pantai. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda mati. Seluruh komponen biotik dalam suatu ekosistem saling membentuk komunitas. Dengan demikian, ekosistem dapat diartikan sebagai kesatuan antara komunitas dengan lingkungan abiotiknya.